Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odiberi. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin kartu grafis mantul jebol full set like new dari kubu hijau, Gigabyte Nvidia Gigabyte GeForce GTX 1650 GDDR5 ya. Dan ini unit ini garansi resmi 2023 startnya sampai Februari 2026 dari Sinex Metro Data Indonesia ya, garansi 3 tahun. Untuk spesifikasinya OC 4G WindForce dan GDDR5 Touring Shader ya guys ya. Jadi ini untuk penampakan boxnya seperti ini. Jadi untuk Sinex Metro Data itu biasanya start Juni 2023 udah di bawah Sinex Metro Data. Ini untuk spesifikasinya GeForce GTX 1650 OC 4G ya, 3905 untuk serial numbernya. Jadi ini dia memiliki teknologi kipasnya berputar yang berlawanan ya, WindForce, teknologi WindForce. Dan tentunya untuk dari brand Gigabyte ini kipasnya udah 0 decibel ya, atau bakal muter saat diperluin aja, range di 55 sampai 60 derajat Celcius. Oke, kita langsung buka aja. Untuk kelengkapannya kita coba lihat guys. Di sini ada anti static back original ya dari Gigabyte ya. Mantap. Kemudian ini ada quick user guide ya, quick user guide-nya. Kemudian ada kartu garansi dari Sinex Metro Data Indonesia, ini gede banget untuk garansinya. Mantap jiwa. Jadi ini garansi resmi guys. Jos ya. Ini untuk kontaknya ada di sini. Mantap. Kemudian ini untuk unitnya kita keluarin terlebih dahulu. Dan udah gitu doang kelengkapannya guys. Kita coba intip bagaimanakah kondisi unitnya ya. Di sini ini dual fan. Kipasnya muternya berlawanan seperti itu, teknologi WindForce ya. Dan ini 0 decibel, tentunya teknologi kipasnya bakal muter saat diperluin aja, range 55 sampai 60 derajat Celcius ke atas baru muter. Heatsinknya berwarna chrome ya, mana white chrome putih. Kemudian untuk teknologi PCI-nya 3.0 ya, generasi 3.0. Mantap, jos canvas. Dan yang istimewa untuk kartu grafis ini tuh tidak memerlukan pin power ya. Jadi desainnya super duper compact, non pin power, TDP, range di 7 watt sampai 17 watt, 19 watt untuk idle-nya, dan full load-nya tentunya under 70 watt TDP guys. Ini untuk bagian backhouse-nya ya, cukup simple, compact. Heatsinknya juga super compact. Dan ini untuk di plat bagian display-nya juga mulus bening. Ini kita coba buka. Untuk port display-nya ada 3, udah modern tanpa DVI, bisa untuk 3 monitor ya. Jadi ada 2 HDMI port dan 1 display port ya, dengan gold plated. Kalau dari Gigabyte dia suka menginformasikannya gold plated gitu ya guys ya, walaupun bukan emas sesungguhnya ya. Kemudian untuk plat fibernya ini mulus bening ya, mulus kinyis ya guys ya, mantap jiwa. Serial number unit dan box udah pasti sama. Kemudian ini unit pembelian di awal 2023 Januari ya, expirednya di Februari 2026. Oke, kita akan langsung tes aja untuk performa dan kesehatan dari kartu grafisnya guys. Let's go. GTX 1650 GDDR5 unit 2023 ya, garansi 3 tahun, non pin power, hemat daya, kipasnya auto fan control ya. Mantap, non pin power, TDP super duper rendah ya, di under 70 ya. Garansi resmi dari Sinex Metro Data Januari 2026. 128 ya buat TDP. USB DisplayPort dan HDMI sudah terpasang dengan baik, mantap. Dan display juga udah tampil dengan mantul jewel. Bawah ini HDMI, atas DisplayPort. 37 derajat Celcius tuh untuk kipas idle ya. Nice guys. Dan kita lihat di sini 165 Hz ya. Oke, nice. Suhu terendah di 35 derajat Celcius, saat ini 38. Dimana kipasnya itu 0 decibel ya, auto fan control ya. Kita langsung reload dulu, kemudian kita buka 3D Mark, kita buka MSI Afterburner, kita buka UZ, kita paskan ke bagian kartu grafis. Nice. MSI Afterburner
0 mV ya, no setting aneh-aneh, berjalan default. Kita buka dulu untuk lookupnya ya, spesifikasi kartu grafisnya. Yes, Gigabyte GTX 1650 OC Edition nih guys. Jadi ini versi kencengnya ya, arsitektur touring ya, dengan DirectX 12_1, encoder Gen 5, decoder Gen 4 ya, udah bisa render, edit, streaming dan lain sebagainya, udah lengkap fiturnya. Dual slot, panjang 19,1 cm, lebar 11,2 dan tebal 3,6 cm. TDP under 75 watt ya, untuk full load 250 watt. Suggested power supply-nya non pin power, 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4a ya. Clock speed, memori, render config semua sesuai, termasuk theoretical performance di sini GDDR5 Samsung ini kenceng banget ya. WHIGL ya di Windows 10 64 bit. Dan kita akan jalanin benchmark nih guys. Kita jalankan benchmark ya, Firestrike di 1080p. Langsung kita running sembari kita jalanin screen recording ya. Untuk TDP terendah di 7 watt, 17 watt sampai 19 watt ya untuk idle-nya. Dan kita akan lihat bagaimanakah performa maksimalnya. Kipasnya akan berputar di 60 derajat Celcius ya. Saat ini masih idle guys, karena suhunya masih di 40-an ya. Kita start untuk benchmark ya. Oke, Firestrike grafik test 1. Nice. Oke, udah tampil on screen display 54 derajat Celcius, 66 buat TDP, 67, 68 ya, under 70. Ya, kipas baru muter di 58% RPM ya, 1600-an, 1700-an di suhu 58 ya. 58 derajat Celcius dan dapat average 41 fps, sudah dapat 1100 frame. 1200 ya. Tipis-tipis ke 1200 frame. Lanjut ke grafik test 2. Tentunya untuk grafik test 2 ini lebih banyak layer ya, jadi untuk menampilkan 3D-nya harusnya bisa lebih smooth lagi. Oke, start di 50 derajat Celcius. Kipas muter di 61% RPM. Dan TDP di under 70 ya, 97% performance untuk kartu grafis. Di sini dapat average 37 fps. Udah dapat 700 frame, mulus ya, no line, no stuttering, no artifact, no overhead, no coil whine. Untuk fan-nya juga mulus, super duper senyap. Kipas muter di 1700 rpm. Suhu di 60 derajat Celcius guys, suhu tertinggi saat ini. Mantap jiwa. Jadi ini unit ini benar-benar kinyis-kinyis guys. Unit Januari 2026 ya, expire-nya di Februari 2026. Mantap. Lanjut ke prosesor tes, ini menggunakan CPU ya, jadi kartu grafis akan idle di 10% biasanya. Kita lihat di sini dapat 70-an fps. Kartu grafis di 30%-an ya. Sisanya menggunakan prosesor di 90%. Mantap. Suhunya udah turun ke 47 derajat Celcius untuk kartu grafisnya. Lanjut tes terakhir menggunakan combine test ya. Di combine test ini untuk GTX 1650 GDDR5 itu biasanya di range 13-14an fps. Kita akan lihat lagi bagaimanakah untuk si Gigabyte WindForce kali ini. Start di 14 ya, 14-13 fps. Jadi kemungkinan besar dia bakal nyentuh 15 fps untuk ngejalanin combine test guys. TDP-nya super duper hemat daya. Di watt meter terlihat di 180-190 watt ya untuk all device ya. Mantap guys. Dan suhunya menggigil parah ini di 61 derajat Celcius untuk maksimal ya, dimana kipasnya muter di 63% atau 1800 rpm. Kemudian untuk suhu terendah tadi bisa di rollback di video bagian awal di 35, kurang lebih 35 derajat Celcius. TDP tertingginya di 67 watt TDP dan skornya bisa dilihat di sini di 7975 dan kita validasi terlebih dahulu. Untuk valid result mantap. Better than 35% of all result ya, tipis-tipis dengan si DDR6-nya. Dengan suhu temperaturnya average di 57 derajat Celcius itu udah pasti menggigil parah.
Kemudian untuk overall dari GPU clock, memory clock range di 1900 sampai 2000 ya. Untuk GDDR6 ini istimewa bisa tembus 2000 MHz. Full load-nya untuk tes 1 achieve 59 derajat, tes 2 di 61 derajat sebagai suhu tertinggi, dan tes terakhir di 57 derajat Celcius ya. Jadi overall bener-bener menggigil parah guys untuk kartu grafisnya, dimana kipasnya lebih sering banget berjalan di 0 RPM tapi suhunya terjaga di 40-an derajat Celcius. Itu pun habis kita jalanin untuk benchmark ya. Jadi buat teman-teman yang butuh kartu grafis kinis-kinis murah meriah bisa mampir ke Labak Odiberry. Untuk kartu grafis ini fix bener-bener like new banget, X% user, garansinya panjang, expire di 2026 bulan Februari. Makasih banyak buat teman-teman yang udah follow sosial media aku, bisa komen bahkan nge-DM, banyak banget juga yang belum aku balas. Makasih banyak, aku akan usahakan untuk balas satu persatu dan kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.